Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa berkat dalam. Bersama ini saya ditemani dua pelaksana lektor, satu Mbak Elda berkat dalam, satunya Mbak Tiwi berkat dalam. Kita semua akan bersama-sama mengajak Anda semua untuk merenungkan bulan Kitab Suci yang pekan keempat yang bertema mewartakan kabar baik di tengah-tengah krisis identitas dan krisis iman. Sebelum masuk pada kitab suci, saya persilakan nanti Mbak Elda membacakan kisah yang diambil dari kisah sejarah di Perancis bagi beberapa orang, dua orang, yaitu seorang uskup dari Digne dan juga seorang narapidana yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Elda. Dua tokoh sejarah post-revolusi Prancis. Yang pertama adalah uskup Bienvenu Mollis. Beliau adalah uskup dari keuskupan Digne, Prancis Selatan. Hidup sederhana karena istana keuskupan diserahkan untuk rumah sakit. Meskipun bangsawan, beliau adalah uskup. Maka ia tak mempunyai warisan apapun kecuali alat makan dan 2 tempat lilin. Semua terbuat dari perak yang amat mahal pada waktu itu. Tempat lilin tidak pernah dipakai, tetapi ditaruh di dekat tunggu pemanas. Hanya alat makan saja yang digunakan dengan makanan yang sederhana, yaitu roti dan sup bubur sayur. Hidangan dengan daging dan ikan hanya bila menjamu tamu atau imam yang menghadapnya. Rumah tak pernah dikunci dan tanpa penjagaan. Hal itu membuat takut dan cemas 2 orang perempuan penghuninya. Semua boleh masuk tanya dalam bahasa Latin, Nisi Dominus Domum Custodierit, Infanum Vigilanti Custodium, yang artinya, jika Tuhan tidak menjaga rumah, maka sia-sialah pengawal menjaganya. Mazmur 127 ayat 1. Tokoh yang kedua adalah Acquie de Feria Vidocq. Dia dan keluarganya ini miskin dan kelaparan. Untuk membantu keluarganya, ia mencuri roti, namun tertangkap dan dipenjara selama 5 tahun. Karena ia bertanggung jawab pada keluarganya, ia melarikan diri dan ditangkap lagi sampai 5 kali. Hukuman penjara kemudian ditambah menjadi 19 tahun. Lalu ia dibebaskan dengan catatan tahanan amat berbahaya. Kedua tokoh tadi dituturkan oleh sastrawan Prancis Victor Hugo dalam novelnya yang berjudul Les Miserables dengan nama baru Uskup Myriel Bienvenu dan mantan narapidana tadi yang bernama Jean Valjean. Setelah 19 tahun, Jean Valjean dibebaskan tetapi ditolak oleh semua orang karena catatan tahanan yang amat berbahaya. Sementara itu, uskup dan 2 penghuni rumah uskup yang sedang makan dikejutkan oleh kedatangan Jean Valjean secara tiba-tiba di rumahnya. Jean Valjean selesai dihukum 19 tahun, 5 tahun karena mendobrak rumah dan merampok, 14 tahun karena coba kabur 5 kali. Amat berbahaya, ditolak sama orang. Jadi boleh masuk? Memberitahu nama tak perlu. Ini bukan rumahku, rumah Kristus. Tak perlu tanya nama. Yang penting kekurangan. Saudara lagi kesusahan, lapar dan haus. Maka silakan saudara. Kami ini sekedar benam juga kok. Yakinlah, berhubung Anda sekedar orang lewat, rumah ini justru milik Anda lebih daripada milik saya. Barang semua di sini milik Anda. Kenapa perlu sebut? Tuan tahu nama saya? Tentu saja nama Anda yaitu saudaraku. Demikianlah berkat kebaikan uskup, beliau menyerahkan barang berharga dari perak kepada Jean Valjean untuk bekal hidup, dan kemudian Jean Valjean kemudian menjadi wali kota yang amat humanis dan penolong sesama. Dan ini dari kisah sejarah tadi yang diubah adalah Jean Valjean yang merupakan mantan narapidana 19 tahun, dan yang mengubah adalah uskup Bienvenu. Dia menganggap Jean Valjean sebagai saudaranya sendiri dan memperbolehkan dengan tulus
Sang Valjean masuk dalam rumahnya. Apakah hanya itu? Ada yang diberi oleh uskup? Kemudian uskup memberikan barang-barang berharga dari perak kepada Sang Valjean untuk bekal hidupnya, sehingga mengubah Sang Valjean menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, sebenarnya Sang Valjean itu mencuri. Kemudian polisi melaporkan pada uskup. Uskup mengatakan tidak mencuri, itu memang saya berikan. Bahkan saya lupa itu mengambil yang lainnya saya berikan. Ternyata itu menyentuh hati Sang Valjean sehingga tidak hanya diampuni, tidak hanya diterima, diberi bekal sampai dia menjadi orang yang baik. Dan mari kita nanti juga membicarakan kitab suci supaya kita tahu bagaimanakah mewartakan kabar baik di saat identitas kita krisis, iman kita krisis karena perubahan zaman. Silakan Mbak Tiwi membaca kitab suci. Mbak Tiwi membaca. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Demikianlah sabda Tuhan. Krisis bisa menjadi peluang untuk mengenali diri di hadapan Tuhan, sesama, dan dunia. Kebanggaan seseorang terlahir bila ia berhasil untuk itu, sehingga hidupnya berbahagia, kreatif, berharga. Di tengah krisis seperti itulah, gereja menemukan jati diri secara baru dalam iman
dan terpanggil untuk keselamatan sesama dan dunia. Konsili Vatikan II adalah upaya pembaruan diri gereja menanggapi karya Tuhan secara baru. Dari situ, dihayati lebih bersemangat tentang kehadiran Tuhan dalam gereja dan panggilannya mewartakan keselamatan Tuhan kepada dunia. Kehadiran Tuhan di dalam gereja dinyatakan oleh konstitusi tentang liturgi yang dihasilkannya, Konstitusi Sacrosanctum Concilium. Ada saat-saat penting kehadiran gereja dalam liturgi misa. Kehadiran Tuhan yang bersabda bila kitab suci dibacakan, umat mendengarkan bacaan, meresapkan pesannya, dan melaksanakan dalam hidup. Kehadiran Tuhan dalam Ekaristi sebagai santapan yang menghidupi jiwa. Dan akhirnya kehadiran Tuhan dalam jemaat sebagai tubuh mistik Kristus. Dasar persaudaraan sejati anggota gereja erat sebagai tubuh mistik Kristus. Segala kebencian, egoisme, percekcokan pasti tak sesuai dengan hakikat tubuh Kristus. Dalam konstitusi tentang gereja Lumen Gentium atau terang bangsa-bangsa, kehadiran gereja dan keselamatannya melalui gereja harus diwartakan kepada sesama dan dunia. Tidak dengan dalil-dalil sulit, tetapi dengan kisah-kisah kehidupan. Lebih dari itu adalah penerapannya dalam kehidupan, misalnya dengan dialog karya, dialog agama, dan dialog kebudayaan. Karya nyata seperti karya sosial karitatif, saling tolong-menolong, atau sebagai kesaksian kebenaran dan keadilan. Kita bangga mewartakan kabar baik itu karena dasar yang mendalam dalam kekatolikan kita. Bangga menjadi Katolik. Demikianlah permenungan yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Eda dan Mbak Dewi, dan terima kasih pada umat. Sampai jumpa lagi.